Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadatihi wa sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat dan nikmatnya, serta inayah dan hidayahnya yang senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa bermuwajahah di dalam satu majlis yang penuh dengan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kami di sini senantiasa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta merupakan bekal bagi kita untuk menghadap kehadrat Allah Subhanahu wa taala di yaumul jaza. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah, orang-orang yang senantiasa mudawamah mentelusuri tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya kelak di yaumul qiyamah yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin azzani Allah wa iyyakum. Suatu ketika Imam Ibrahim bin Adham, atau yang dikenal dengan sebutan Abu Lais As-Samarqandi, beliau sewaktu-waktu berjalan di suatu pasar, di mana pasar itu terdapat orang yang sangat ramai. Kemudian ma'asyiral hadirin wal hadirat, ta'azzani Allah wa iyyakum, setelahnya Imam Ibrahim bin Adham datang ke satu tempat yang namanya pasar, maka penduduk ahli pasar mengenali bahwa beliau adalah seorang ulama. Mereka langsung berkerumun dan menghadap kepada beliau seraya bertanya, "Ya Imam Ibrahim, sesungguhnya aku telah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah lama." "Sudah berapa lama?" "1 tahun kurang lebih ya Imam." Kata orang bilang, sudah 1 tahun lebih kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi permohonannya tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa yang dikatakan oleh Imam Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala? Beliau menyatakan, matas qulubukum. Sebetulnya apa yang menyebabkan hati kalian mati sehingga doa kalian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Lantas Imam Ibrahim mengatakan,
Satu ayat di mana beliau menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Imam Ibrahim bin Adham, mintalah kalian kepada Tuhanmu, insya Allah doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas Imam Ibrahim memaparkan ada beberapa hal di antara doa-doa kita ketika kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebabkan doa kita ini tidak didengar oleh Allah. Apa itu yang pertama? Yang pertama kata Imam Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqah. Kita kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ditanya gunung ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Laut yang segitu lebar ciptaan siapa? Kita jawab ciptaan Allah. Lantas begitu keindahan alam yang sangat menarik, ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Kita kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa walam tu'tuhu haqqah, kita tidak mau memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mau memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antara haknya Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini kalau tidak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan jangan sekali-kali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terus kita mensekutukannya. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral hadirin azza Allah wa iyyakum. Apa di antaranya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu terutama salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Kenapa salat 5 waktu begitu penting? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, salat ini adalah tiangnya agama. Kalau kita membuat suatu bangunan yang megah, bangunan yang besar, bangunan yang luas, kemudian kita membuat tiangnya asal-asalan, sering sekali terjadi bangunan-bangunan yang runtuh disebabkan tiang sebagai penopangnya tidak kuat, hancur. Maka kalau kita sering beramal sedekah, kita sering membaca Al-Quran, kita sering berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ibarat dinding, ibarat pagar. Kalau tidak ada tiangnya, itu pagar ataupun dinding mau ditempelkan kemana? Niscaya tidak akan ada kekuatan sedikit pun. Maka lama-kelamaan dinding ataupun pagar itu akan hancur dengan sendirinya, ditelan oleh lamanya waktu. Itu pentingnya sholat. Ma'asyiral hadirin azan ya Allah wa iyyakum. Oleh karena itu perlu kita menjaga sholat dengan sebaik-baiknya. Kita tidak hanya kita mengerjakan sholat, tapi kita berusaha untuk mendirikan sholat. Kita butuh sholat. Kita butuh sholat. Allah tidak butuh sholat kita, tapi kita butuh Allah, kita butuh sholat. Oleh karena itu dijaga syarat rukunnya. Ada syarat rukunnya sholat, ada syarat sahnya sholat, ada syarat wajibnya
sholat. Ada mubtilatus sholat, batalnya sholat itu ada. Makanya dijaga. Terutama di dalam niat. Sebab apa? Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya sesuatu perbuatan, sesuatu amal itu harus disertai dengan niat. Kapan kita mengucapkan niat ketika kita dalam sholat? Di dalam kitab Safina dijelaskan bahwa wattalafudun niyati sunnatun. Bahwa melafalkan niat itu adalah sunnah. Usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblah ma'muman lillahi ta'ala. Itu melafalkan niat, bukan niat. Lantas bagaimana yang dinamakan niat? Kata Nabi kita Muhammad SAW, la tujzihin niyatu illa antakuna ma'at takbir wala tataqaddamut takbir wala takunu ba'dah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, la tujzihin niyat, tidak dinamakan niat. Illa antakuna ma'at takbir, kecuali niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Makanya kita ketika mengucapkan kalimat Allahu Akbar, itu lam jalalahnya dipanjang sedikit. Sambil apa? Mengkonsentrasikan hati kita mengucapkan di dalam hati. Allahu Akbar. Kenapa? Karena niat itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram. La tujzihin niyatu illa antakuna ma'at takbir wala tataqaddamut takbir, dan niat itu tidak boleh dilakukan sebelum takbir. Kita belum takbir niat dulu, maka itu tidak dinamakan niat. Bahkan di dalam satu kitab menerangkan bahwa yang namanya niat itu adalah muqtaronan bi fi'li, harus dibarengi dengan pekerjaan. Kalau kita niatnya saja, kerjanya tidak, ya lama-lama nggak selesai. Ma'asyiral hadirin azani Allah wa iyyakum. Jadi niat itu adalah wala tataqaddamut takbir, dan tidak boleh niat itu berada sebelum takbiratul ihram. Walakin niat itu adalah harus bareng bersama takbiratul ihram. La tujzihin niyatu illa antakuna ma'at takbir. Jadi niat itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Wala takunu ba'dah, dan juga niat tidak boleh berada setelah takbiratul ihram. Nih kadang-kadang perlu. Kenapa? Karena pentingnya sholat itu adalah tergantung daripada niatnya. Ma'asyiral hadirin azani Allah wa iyyakum. Kenapa kita harus menjaga sholat dengan sebaik-baiknya? Begitu pula Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan waktunya. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Bahwa sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas setiap orang-orang yang mukmin, dan waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada waktunya. Ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada subuh, ada isya. Ditentukan waktunya. Ma'asyiral hadirin azani Allah wa iyyakum. Kenapa? Karena pentingnya sholat ini adalah satu. Sholat itu adalah merupakan cermin kehidupan bagi setiap insan. Sholat merupakan cermin kehidupan bagi setiap insan. Kenapa? Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Dan yang pertama kali yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu as-sholah. Sholat kita terlebih dahulu, kemudian amal-amal sodako, amal-amal yang lainnya, amal-amal sosial kita. Sholat sebagai penentu. Wa idza saluhat sholatuhu saluha sairu amali. Dan apabila sholat kita ini baik,
maka insya Allah amal ibadah kita yang lainnya akan ikut baik. Perilakunya baik, tutur sapanya baik, kata-katanya menyejukkan, menjunjung etika ataupun adab yang lebih tinggi terhadap sesama, saling menghargai di antara yang lain. Di sini kita pentingnya untuk melaksanakan jamaah. Kita memahami, kita mempelajari di dalam jamaah ini banyak kelebihan-kelebihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatul jamaah khairum min salatil fadhi bi 27 darajatan. Bahwa salat jamaah itu lebih baik daripada salat sendirian, yaitu dengan perbandingan 27 derajat. Ini keutamaan daripada salat berjamaah. Kemudian bagaimana tentang imamnya? Cari imamnya. Imamnya yang kira-kira pertama itu memahami, ya ummul qaumu, yaitu yang menjadi imam bagi suatu jamaah adalah afsahuhum liqiraatihim, yaitu yang fasih dalam bacaannya. Nah, ini imam fasih. Wa idza kanu salasatun, dan apabila imam itu ada 3, maka cari di antara yang 3 ini semuanya fasih semua, maka kita cari yang lebih tua. Umurnya sama, maka cari orang yang pertama hijrah. Artinya orang yang agak lama diam di lingkungan. Yang agak lama, yang paling lama. Nah, artinya Qurannya banyak yang hafal, memahami hadisnya, usianya juga sama, fasihnya sama. Kita cari yang diam di satu halaman, di satu kampung lebih lama. Itu yang berhak menjadi imam. Kemudian apa? Wala ya umur rajula fi sultani, dan jangan sekali-kali orang yang telah ditentukan menjadi imam. Kemudian ada orang-orang yang belum ditentukan menjadi imam karena imamnya agak lama. Udahlah, komat aja lah, waktunya buru-buru. Enggak boleh, harus menunggu imam. Jangan wala ya umur rajula, seseorang tidak boleh menjadi makmum di satu masjid tanpa izin orang yang telah ditunjuk sebagai imam. Jadi pentingnya sholat begitu. Kemudian wa idza fasadat sholatuhu fasada sairu amali. Dan apabila sholat kita ini rusak, maka amal ibadah kita, perilaku kita akan rusak. Makanya kadang orang sering kita mendengar di tengah-tengah masyarakat, orangnya sholatnya rajin, tapi kadang-kadang kalau ada mangganya orang mateng udah main sengget saja. Ada pisang mateng, waduh nih gede-gede, udah malam langsung dipikirkan aja, ini udah, ini milik gue. Subhanallah. Ma'asyiral hadirin azzani Allah wa iyyakum. Suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk pada suatu hari bersama para sahabatnya. Anan Nabiyya alaihi salatu wassalam jalasa yauman ma'a ashabi. Suatu ketika, suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya. Faja'a syabun minal Arab. Maka ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya, maka datanglah seorang dari kalangan bangsa Arab. Ila babil masjidi, dia datang berdiri di pintu masjid, melihat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW bersama para sahabatnya. Wa huwa yabki, dan dia menatap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dia sambil menangis.
Dia menangis di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang sahabat yang telah berdiri di tengah-tengah pintu masjid tersebut. Beliau menyatakan, ma yabkika ya syabab, sebetulnya apa yang menyebabkan kalian menangis wahai seorang pemuda? Pemuda rupanya jawabnya agak lama, Bu. Agak lama. Mau menyampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dia agak sedikit ketakutan, agak sedikit gemetar. Oleh karena itu, faqala, ya Rasulullah, mata abi walaysa lahu kafanun wala ghasilin. Wahai Rasul, ayahku telah meninggal dunia. Ayahku telah meninggal dunia, wahai Rasul. Tapi beliau menyatakan, ma laysa lahu kafanun wala ghasilun. Kami tidak memiliki kain kafan, wahai Rasul, dan juga tidak ada yang mau memandikannya. Betapa sedihnya, kita punya keluarga meninggal dunia, tidak ada yang mau memandikan, tidak ada yang mau mengkafani. Kain kafannya aja tidak ada, apalagi yang mengkafani. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, fa amara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Diperintahkannya beliau berdua, fadhahaba ilal mayyiti. Untuk apa? Untuk pergi ke tempat kediaman seorang jenazah. Karena Abu Bakar dan Umar adalah sebagian di antara sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang terdekat. Diperintah oleh Nabi kita Muhammad SAW, dia berangkat. Fadhahaba. Kemudian apa yang setelah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an beserta Abu Bakar radhiyallahu taala an, faraahu mislul khinziril aswadi. Begitu sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman datang ke rumahnya jenazah tersebut, begitu masuk, assalamualaikum. Begitu dilihat jenazahnya, subhanallah, mislul khinziril aswad, seperti celeng yang hitam, babi yang hitam. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat kaget. Dilihat oleh sahabat jenazah seperti binatang yang namanya babi ataupun celeng yang sangat hitam pekat. Ma'asyiral hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian faraja'a ila Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian sahabat Abu Bakar dan sahabat Utsman radhiyallahu taala an, keduanya kembali menghadap kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Beliau menyampaikan, faqala, maka keduanya berkata, ma ra'ainahu illa bimislil khinziril aswad ya Rasulullah. Kami tidak melihatnya jenazah itu berwujud manusia, seperti layaknya manusia-manusia yang lain. Tapi yang saya lihat jenazah tersebut adalah seperti babi,
seperti celeng yang warnanya hitam pekat. Ma'asyiral hadirin azani Allah wa iyyakum. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila janazah. Maka Nabi kita Muhammad SAW berdiri menuju ke satu tempat di mana jenazah itu berada. Fada'a ilallahi ta'ala. Maka Nabi kita Muhammad SAW memohon kepada Allah setelah melihat wujud jenazah seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, fasaral mayyita ala suratihil ula. Maka berubahlah wujud mayit itu seperti manusia pada umumnya. Setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aradu dafni fara'ahu kal khinziril aswad. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mayit itu sudah berubah jasadnya seperti manusia biasa. Maka ketika jenazah itu akan dikafankan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kembali melihat sosok jenazah tersebut. Ternyata jenazah kembali wujudnya seperti binatang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Fara'ahu kal khinziril aswad. Maka Rasul memandangnya jenazah tersebut seperti binatang yang telah digambarkan oleh junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin azani Allah wa iyyakum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ashabi, wahai para sahabatku, unzuru khala man tarakas shalah. Lihatlah wahai para sahabatku, inilah orang-orang yang sering meninggalkan sholat. Gambaran orang-orang yang sering meninggalkan sholat. Masya Allah. Sampai Nabi berpesan kepada para sahabatnya, lihatlah wahai sahabatku, ini contohnya orang-orang yang sering meninggalkan sholat. Kemudian tidak hanya itu, ba'athahullahu ta'ala yaumal qiyamati misal khinziril aswad. Dan nanti kelak di yaumul qiyamah mereka akan dikumpulkan dengan makhluk-makhluk yang lain dan Allah bangkitkan orang tersebut seperti khinzir yang aswad ataupun binatang yang berwarna hitam. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral hadirin azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu pentingnya kita menjaga sholat. Jaga sholat kita, tengok sisi sholat kita dari kebersihannya, syarat rukunnya sholat, kemudian tardil dalam bacaannya. Kadang-kadang kita melihat tarawih yang sebelah sono agak lama, sebelah sini agak cepat, kita dari sono pindah nyari yang lebih cepat. Wow, sebelah sana aja tarawihnya cepat dah, 10 menit juga 23 rakaat udah selesai. Subhanallah. Kita nyari yang cepat. Yang namanya tarawih itu tarawih sholat qiyamul Ramadan itu sholat santai, anter, beli perlu buru-buru. Kalau toh kita selesai sholat tarawih jam 8 sudah selesai, sampai di rumah juga lantas kita mau apa? Kadang-kadang kalau nggak makan nonton televisi, apalagi sekarang ada media-media yang namanya HP dan lain sebagainya. Itu tadarus ya jarang. Kadang-kadang terus terang aja, ma'asyiral hadirin azani Allah wa iyyakum, pentingnya membaca Al-Qur'an. Pentingnya membaca Al-Qur'an insyaallah.
Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan nur yaumul qiyamah, akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Makanya pantas kalau sahabat Ali radhiyallahu taala menyatakan faqra'ul Quran. Baca Al-Quran itu tidak hanya di bulan Ramadan. Kita Ramadan bisa menghatamkan, di bulan-bulan selain Ramadan kita juga harus baca Al-Quran. Entah 3 bulan khatam, entah setengah tahun khatam, entah 1 tahun khatam, yang penting kita menyentuh Al-Quran. Sahabat Ali menyatakan faqra'ul Quran, bacalah kalian Al-Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bahwa sesungguhnya Al-Quran yang kita baca ketika kita berada di alam dunia, nanti di yaumul qiyamah akan datang menghampiri kita. Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita dekati, Al-Quran yang kita pahami, kemudian kita amalkan. Ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabi, maka Al-Quran itu bakal datang nanti di yaumul qiyamah. Tujuannya apa? Syafi'an li ashabi, untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang ahli Al-Quran. Baca Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam kita melaksanakan sholat, di dalam kita mendirikan sholat, semua itu yang dibaca adalah Al-Quran. Ma'asyiral hadirin azani Allah wa iyyakum. Pentingnya Al-Quran. Nanti insya Allah siapa orang-orang yang termasuk ahlinya Allah, di antaranya adalah orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, akan menjadi ahlinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu penting sekali kita menjaga sholat. Karena sholat ini adalah merupakan tiang agama. Yang selanjutnya adalah sholat merupakan cermin kehidupan bagi setiap insan. Baik buruknya orang tergantung bagaimana kita sholatnya. Apa kita sholatnya melaksanakan dengan bacanya tartil, niatnya ikhlas. Apalagi ada yang di dalam doa itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya milik Allah. Buktikan bahwa kita ini milik Allah. Kalau kita punya suatu kendaraan ini milik saya, maka mestinya kita akan menjaga kendaraan itu dengan sebaik-baiknya. Mestinya kita mempergunakan kendaraan ini dengan sebaik-baiknya, penuh dengan kehati-hatian. Nah, kalau kita ini adalah wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kalau kita ini hidupku, matiku, ibadahku, sholatku hanya untuk Allah, buktikan. Lakukan sholatnya dengan kehati-hatian. Perhatikan, baik dari segi tempatnya, dari segi badannya, dari segi pakaiannya, harus bersih. Kecuali dalam kondisi darurat. Ma'asyiral hadirin azani Allah wa iyyakum. Artinya kita memperhatikan. Karena apa? Karena semuanya adalah untuk Allah. Ma'asyiral hadirin azani Allah wa iyyakum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam satu keterangannya bahwasanya orang yang melaksanakan sholat hanya karena terburu-buru, hanya kepentingan yang bersifat duniawi, maka na'udzubillah min dzalik, bagaimana sholat kita bisa khusyuk, bagaimana sholat kita ini bisa sempurna.
Nabi kita Muhammad SAW menyatakan di dalam satu hadisnya, annahu dzakara sholatu yauman, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW ketika sholat menyebutkan di antara kepada para sahabatnya, beliau menyatakan, man hafadha alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Bahwa kata Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa yang menjaga sholatnya, dijaga sholatnya waktunya, dijaga bacaannya, kemudian kita setelah salam ya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di situ ada satu tempat yang sangat istijabah, ba'da sholatil mafrudoh. Setelah sholat 5 waktu kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baca astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Suruh membaca, bukan di dalam hati. Kalau di dalam hati bukan dinamakan membaca. Tapi kalau kita membaca, ikuti apa yang ada pada imam. Kenapa? Innama ju'ilal imam liyutamma. Karena dijadikannya imam ini yaitu untuk dijadikan sebagai panutan. Kalau imamnya baca istighfar ya ikut istighfar. Kalau imamnya takbir ya kita takbir. Kalau imam ruku kita ruku. Kalau imam sujud kita sujud. Fala takhtalifu fihi, maka janganlah kita menyelisihinya. Ada orang kadang-kadang imam sujud terakhir, kata Nabi kita Muhammad SAW, doa yang paling diijabah itu adalah sujud ketika di akhir sholat. Imamnya sujud terakhir, Allahu Akbar, udah bangun, kitanya belum bangun-bangun. Bahkan melebihi 2 kali daripada sujudnya imam, maka itu termasuk menyelisihi imam. Dan apabila sujud yang kita baca, yang kita lakukan dalam akhir sholat ini, kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doanya melebihi panjangnya surat Fatihah, maka sholatnya batal. Yang dianjurkan adalah berdoa. Tidak dianjurkan di dalam sujud kita membaca Al-Quran. Tidak boleh. Jadi orang yang menjaga sholatnya, insya Allah kata Nabi kita Muhammad SAW, kana salahu nurun, maka sholat itu nanti ketika berada di yaumul qiyamah akan menjadi nur, akan menjadi cahaya bagi kita, yang mampu memberikan terangnya di saat gelapnya di yaumul qiyamah. Kemudian ma'asyiral hadirin azani Allah wa iyyakum, kemudian wa burhanan, salat juga menjadi petunjuk bagi kita di dunia, petunjuk bagi kita di akhirat. Wa najatun yaumal qiyamah, dan juga menjadikan penyelamat bagi kita ketika dikumpulkan di yaumul mahsyar. Ma'asyiral hadirin azani Allah wa iyyakum. Jadi ketika suatu saat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakalanya, itu 1 kali tiupan itu ada sebagian dunia yang hancur, sebagian lagi ada bagian yang lain hancur, yang ketiganya adalah hancur lebur. Maka ketika dunia ini hancur, maka setelah kiamat terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus makhluk yang namanya angin dari arah barat, dari arah timur. Diutusnya angin itu bersih. Segede apa? Kalau di sini kita melihat gempa, melihat puting beliung, melihat angin tornado, segitu sudah mengerikan. Apalagi nanti di yaumul qiyamah. Begitu diutusnya angin dari arah timur ke arah barat, maka sekaligus menyapu sebagian sampah-sampah yang ada di dunia, sehingga langsung disapu dan berganti. Dunia ini berganti seperti padang pasir. Maka setelah berganti padang pasir,
Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu yang namanya hujan. Maka diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu hujan berat, besar. Nah, setelah hujan itu tumbuh. Ada sesuatu yang tumbuh dari bumi yang sudah bersih ini, yang sudah digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tumbuh. Apa yang tumbuh? Bukan tanaman, bukan buah-buahan. Hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah terjadinya kiamat itu bukan air hujan. Apa yang diturunkan? Yaitu air sperma. Begitu selesai hujan maka tumbuhlah manusia-manusia dari semenjak zaman Nabiullah Adam sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya konon sebagian di satu riwayat menerangkan bahwa besok di yaumul qiyamah itu umat manusia itu sama usianya. Tidak ada yang tua, tidak ada yang muda, tidak ada yang sama usia 20 tahun. Karena apa? Karena ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sama. Ma'asyiral hadirin azani Allah wa iyyakum. Jadi menjaga sholat adalah keutamaannya adalah pertama, kanat salahu nurun. Sholat ini akan menjadi cahaya bagi kita. Sholat akan menjadi petunjuk bagi kita. Sholat juga akan menjadikan penyelamat bagi kita. Wa man lam yuhafadhu 'alaiha lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najatan. Dan barang siapa yang tidak menjaga, tidak meraksa sholatnya dengan baik, maka na'udzubillah min dzalik, tidak ada sedikit pun hidayah bagi kita. Tidak ada petunjuk, tidak ada cahaya, dan Allah tidak akan memberikan satu keselamatan ketika kita berada di yaumul qiyamah. Ma'asyiral hadirin azanallahu wa iyyakum. Jadi jelas bahwasanya sholat ini adalah awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah, bahwa sholat ini adalah yang pertama kali yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita berada di yaumul qiyamah. Insya Allah mudah-mudahan kalau sholatnya kita baik, kita menjaga di sini sholat dengan baik, baik waktunya, baik kebersihannya, baik menjaga dalam bacaannya, kemudian terutama niatnya karena Allah. Insya Allah mudah-mudahan sholat ini akan mampu memberikan perlindungan kepada kita ketika kita berada di yaumul qiyamah. Ma'asyiral hadirin azani Allah wa iyyakum. Akan tetapi manakala kita tidak menjaganya, maka jangankan kita di dunia, jangankan kita di akhirat, di dunia pun orang yang menterlantarkan sholat, orang yang menunda-nunda waktunya sholat, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan akobah atau akibat-akibat yang akan ditimbulkan dari sebab kita banyak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kurangnya ketenangan, kurangnya ketentraman dalam kehidupan kita. Rizki yang diberikan juga tidak berkah. Ma'asyiral hadirin azani Allah wa iyyakum. Insyaallah mudah-mudahan kami semuanya yang ada di sini tentunya bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, menjaga syarat dan rukunnya, baik itu syarat sahnya sholat, syarat rukunnya sholat, syarat wajibnya sholat. Ini kita harus memahami. Coba nih, syarat wajibnya sholatnya berapa, Pak? Syarat wajibnya sholatnya berapa? Oh, iya. Syarat wajibnya sholatnya beli weruh. Nggih. Oh, diapalaken nggih. Syarat wajib salat siji kudu Islam, nomor loro kudu balik, telu madhep kiblat, nomor papate ora ana gangguan jiwa. Bakal gangguan jiwa ya orang wajib sholat, orang wajib puasa. Kenapa? Karena penanya Allah Subhanahu wa taala itu terangkat atas 3 hal. Yang pertama adalah as-sabiyyu hatta yablugha, anak kecil sampai dia balik. Itu anak kecil enggak puasa, enggak sholat, enggak apa-apa, enggak dosa.
sampai dia balik. Kalau sudah balik dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak mendalami pengetahuan agama, maka dia dosa. Yang kedua adalah wal majnun hatta yafiq, orang yang terganggu akalnya, orang yang terganggu pikirannya sampai dia sembuh. Kalau dia belum sembuh, jangankan nggak sholat, dia nggak pakai celana berjalan di pinggir jalan juga nggak dosa. Yang ribut kita yang sadar. Yang ribut kita yang sadar melihat orang yang agak kurang nggak berpakaian, subhanallah pada ribut. Tapi insya Allah itu nggak berdosa. Nah kemudian yang ketiga adalah wan niyamu hatta yastaiqadha, orang yang tidur jam 11 tidur, kemudian saking pulasnya tidur bangunnya jam 3 waktu asar. Nah maka ketika kita bangun, subhanallah saya belum salat zuhur, maka silakan salat zuhur dulu, dan tidak wajib dikodok. Salat sebagaimana kita mestinya salat pada waktunya, jangan dikodok. Jangan kodok itu adalah untuk meninggalkan salat-salat yang telah lampau, itu boleh dilakukan. Kenapa? Kodok itu adalah untuk membayar janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hutang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kewajiban yang ditinggalkan oleh kita, kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kemudian kita meninggalkannya, maka itu hutang, harus dilunasi. Caranya bagaimana? Ya dengan diqadha. Caranya dengan diqadha. Nanti insya Allah nanti ada penjelasannya pada kesempatan yang akan datang. Insya Allah kita juga pada hari ini, pada malam hari ini, mudah-mudahan kita juga bisa memahami apa yang telah kita sampaikan. Mudah-mudahan sholat kita, bacaan kita, niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan salat kita ini murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin wa hadirat azani Allah wa iyyakum. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangannya, dan insya Allah tentunya bab salat ini masih panjang penjelasannya, akan kami sambung pada waktu-waktu berikutnya. Semoga apa yang kami sampaikan pada saat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemanfaatan bagi kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.